Manajemen mata kuliah manajemen portofolio akan saya presentasikan dengan judul model-model keseimbangan CAPM dan APT. Latar belakang, investasi selalu melibatkan risiko dan return. Investor membutuhkan model penilaian return wajar aset. Model keseimbangan menjelaskan hubungan risiko return di pasar modal. Teori keseimbangan pasar modal, keseimbangan terjadi ketika investor tidak mengubah portofolionya. Harga aset mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Returnnya menyesuaikan tingkat risiko yang ditanggung. Konsep return merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan investor dari suatu investasi. Terdiri dari capital gain dan pendapatan periodik. Return yang diharapkan bersifat probabilistik. Konsep risiko mencerminkan ketidakpastian return yang akan diterima di masa mendatang, diukur dengan variasi atau standar deviasi. Semakin besar risiko, semakin tinggi ketidakpastian. Jenis risiko. Risiko tidak sistematik dapat didiversifikasi. Risiko sistematik tidak dapat dihilangkan. Model keseimbangan fokus pada risiko sistematik. Pengertian CAPM, Capital Asset Pricing Model, merupakan model yang menjelaskan hubungan antara risiko sistematik dan return yang diharapkan suatu aset. Model ini dikembangkan oleh William Sharpe, John Lindner, dan Jan Mossig. CAPM berangkat dari asumsi bahwa pasar berada dalam kondisi keseimbangan dan efisiensi. Asumsi dasar CAPM itu investor rasional dan risk averse. Ekspektasi investor homogen. Lanjutnya, pasar modal sempurna. Selanjutnya, tersedianya aset bebas resiko. Model dan rumus CAPM 1. RI sama dengan RPF plus BI RPM dikurangin RPM. Return dipengaruhi premi risiko pasar, hanya risiko sistematik yang dihargai. Konsep beta, beta tadi ya. Beta merupakan ukuran risiko sistematik yang tidak dapat dieliminasi melalui diversifikasi. Beta mengukur investasi return suatu aset terhadap perubahan return pasar. Beta lebih kecil dari 1 menunjukkan aset lebih berisiko dibandingkan pasar. Beta lebih besar dari 1 menunjukkan aset memiliki risiko lebih rendah dibandingkan pasar. Kelebihan CAPM terletak pada kesederhanaan dan kemudahan penerapan dalam praktek. CAPM memberikan dasar teoritis untuk menilai return wajar suatu saham. Keterbatasan CAPM memiliki keterbatasan karena asumsi-asumsinya yang sangat ketat. Selain itu, CAPM hanya mempertimbangkan satu sumber risiko, yaitu risiko pasar. Next, pengertian APT. APT, Arbitrary Pricing Theory, dikembangkan oleh Stephen A. Roche. APT menyatakan bahwa return suatu aset dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko sistematik. Model ini didasarkan pada prinsip tidak adanya peluang arbitrase di pasar. Konsep arbitrase adalah keuntungan tanpa risiko. Pasar efisien menghilangkan arbitrase. Harga kembali ke keseimbangan. Model dan rumus APT. RI sama dengan RPF plus B1F1 plus B2F2 plus B plus BNFN. Return dipengaruhi berbagai faktor sistematik. Faktor risiko APT yaitu inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar. Kelebihan dari APT ini adalah lebih fleksibel, asumsinya lebih realitas,
kuat secara empiris. Perbandingan CAPM dan APT. CAPM suatu faktor sederhana, APT multifaktor, fleksibel. APT lebih realistis secara empiris. Kesimpulan, CAPM dan APT adalah model keseimbangan utama. CAPM berfokus pada risiko pasar, APT mempertimbangkan berbagai faktor risiko. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.